Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Bertemu lagi dalam pembelajaran online pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti akan memberikan sesuatu yang manfaat tentunya. Pembelajaran online kali ini kita akan membahas tentang media pendidikan. Adapun yang akan kita pelajari pada kali ini adalah yang pertama tentang pengertian media, yang kedua tentang manfaat media, prinsip pemilihan media, klasifikasi media, dan langkah penggunaan media agar efektif. Pengertian media, ya. Menurut Sadiman dan kawan-kawan 2003 bahwa media itu adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Sedangkan Notoatmojo bahwa media ini adalah suatu sarana untuk menimbulkan minat belajar atau rangsangan dalam belajar. Jadi tersirat di sini bahwa dalam suatu pendidikan, ya, kadang suatu proses komunikasi terjadi, ya, dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Namun pesan yang disampaikan tersebut biasanya dilakukan melalui suatu saluran tertentu atau yang kita kenal dengan media. Jadi media adalah perantara atau pengantar pesan. Kemudian media juga disusun berdasarkan suatu prinsip bahwa pengetahuan yang ada pada setiap manusia itu dapat diterima atau ditangkap oleh panca indera. Maka semakin banyak panca indera yang digunakan untuk menerima sesuatu, maka semakin banyak dan semakin jelaslah pengertian atau pengetahuan yang diperoleh. Nah, jadi untuk pengertian yang kedua adalah sehingga nanti bisa menimbulkan minat belajar atau rangsangan dalam belajar. Yang kedua adalah manfaat media. Nah, manfaat media ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, media dapat merangsang minat sasaran pendidikan. Ya, tentu dengan penggunaan media kita akan lebih termotivasi. Kemudian dengan media juga dapat menimbulkan perhatian atau atensi sasaran kita terhadap materi yang akan disampaikan oleh kita, dan tentunya lebih menarik perhatian sasaran pendidikan. Dan ini juga akan menimbulkan ketidakkakuan, ya, sehingga bisa menumbuhkan motivasi belajar dari si pembelajar. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, bahasa, dan daya indera. Jadi media itu dapat mengatasi berbagai keterbatasan dalam proses pendidikan. Misalnya keterbatasan ruang. Jika suatu materi harus disampaikan kepada masyarakat luas yang tidak bisa dilakukan pada ruang yang terbatas, maka materi ini dapat kita sampaikan melalui saluran atau media yang sifatnya massal, sehingga dapat diterima nanti secara luas. Sedangkan untuk keterbatasan waktu, salah satu contohnya misalnya kita ingin memberikan pendidikan kesehatan tentang kesehatan gigi. Jika kita harus menjelaskan proses terjadinya karies gigi, tentunya akan membutuhkan waktu yang lama jika harus melakukan pengamatan secara langsung, ataupun jika harus dijelaskan secara verbalistik. Mungkin kalau secara verbalistik bahkan tidak terlalu menarik, ya, atau sulit nanti diterima oleh sasaran. Maka dari itu, dengan penggunaan media yang menunjukkan gambar atau video proses pembentukan karies gigi, tentunya ini akan lebih diterima oleh audiens kita atau si pembelajar. Kemudian, media juga mampu mengatasi keterbatasan daya indera. Ya, tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, setiap media ini bisa berkaitan dengan panca indera. Semakin banyak panca indera yang dilibatkan dalam suatu media, maka ini akan semakin meningkatkan minat dari si pembelajar. Nah,
Apabila ada keterbatasan panca indera, maka media bisa kita manfaatkan. Misalnya di suatu daerah memang masyarakatnya buta huruf, atau kalau secara ini tidak bisa membaca, maka dengan media film yang di mana mereka hanya cukup mendengar kemudian melihat, ya, maka ini akan mengatasi keterbatasannya. Ataupun contohnya yang lebih simpel lagi, orang buta, maka dia tidak bisa melihat, tapi dia hanya bisa mendengar. Oleh karena itu, kita tidak bisa menampilkan slide presentasi dalam bentuk PPT. Maka untuk orang buta biasanya punya media khusus untuk membaca pesan yang ingin disampaikan menggunakan huruf Braille. Jadi media juga bisa mengatasi keterbatasan dari daya indera. Kemudian yang ketiga, manfaat media mengatasi sikap pasif sasaran pendidikan dan dapat memberikan rangsangan, pengalaman, serta menimbulkan persepsi yang sama. Tentu dengan penggunaan media pendidikan yang tepat, maka sasaran ini dapat ditingkatkan gairah belajarnya, interaksi belajar juga dapat ditingkatkan, serta persepsi terhadap suatu konsep di antara semua sasaran bisa sama nanti. Itu manfaat yang ketiga. Kemudian manfaat yang keempat, ini mendorong keinginan sasaran untuk mengetahui, mendalami, dan akhirnya memberikan pengertian yang lebih baik. Nah, ini sudah jelas bahwa nanti kalau misalnya mereka sudah tertarik, ya, terhadap proses pembelajaran yang kita berikan, ya, maka si pembelajar akan terdorong keinginannya, ya, untuk mengetahui, ya, mendalami, bahkan menerima sesuatu itu lebih baik, ya. Kemudian yang kelima, manfaat media juga adalah untuk merangsang sasaran untuk meneruskan pesan-pesan kepada orang lain, ya. Karena pesan yang diterima oleh sasaran, ya, kalau sudah diterima oleh si pembelajar, maka ini tentunya akan mudah bagi si pembelajar atau agen pembawa informasi ini bisa meneruskan informasi ini kepada yang lainnya, ya, atau kepada orang lain. Prinsip pemilihan media. Untuk memilih media, maka yang pertama kita harus mengetahui dengan jelas untuk apa memilih media tersebut. Jadi memilih media tidak berdasarkan atas kesenangan pribadi. Mentang-mentang sukanya media film, maka dalam setiap pendidikan atau proses pembelajaran, maka selalu diberikan nonton film terus, gitu ya. Tidak bisa, ya. Harus disesuaikan, ya, dengan objek kita, sasaran pendidikan kita, ya, dan juga atas pertimbangan kemanfaatan media itu sendiri. Karena yang kedua, ya, prinsip pemilihan media yang kedua, memang tiap media ini memiliki kekuatan dan kekurangan. Jadi ada kelebihan dan kekurangan, sehingga dapat dikatakan tidak semua media dapat dipakai untuk semua tujuan. Jadi media film, media media televisi, sosial media, itu semuanya, media poster, ya, media spanduk, leaflet, ya, flip chart, itu semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contohnya kalau media leaflet kan pakai membaca. Kalau misalnya masyarakat tidak suka membaca alias buta huruf, maka media leaflet tidak bisa dimanfaatkan, ya. Jadi harus disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan, ya.
di media yang ketiga, prinsip pemilihan media yang dipilih disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan dan sasarannya juga harus tepat ya Anda menggunakan media tersebut. Lanjutan prinsip pemilihan media yang keempat adalah pemakai harus memahami ciri-ciri media sehingga antara media dengan metode yang digunakan itu sesuai. Kita nanti akan belajar ciri-ciri media ini apa saja sih gitu loh. Terus gimana cara membuatnya, ya, lebih kekurangannya seperti apa, nanti kita akan coba bahas. Pemilihan media disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Nah, ini artinya kalau misalnya media tidak tepat ya terhadap kondisi lingkungan tertentu, maka media tersebut tidak bisa kita gunakan. Media poster misalnya kita gunakan untuk rumah, kita tempel di rumah-rumah yang memang penghuninya jarang, maka ini tidak bisa kita gunakan media poster ya. Kemudian pemilihan media juga didasarkan atas tingkat kemampuan sasaran ya. Kalau misalnya kita memberikan media leaflet ya, tapi sasarannya tidak bisa membaca, maka ini menjadi hambatan. Nah, ini kriteria pemilihan media ya, disingkat dengan visual. Yang pertama, dalam memilih media haruslah visible, mudah dilihat ya. Jadi kalau Anda buat pembelajaran ya, buat poster misalnya, tapi susah untuk dilihat, buat PPT tapi susah untuk dilihat, maka media tersebut tidak akan efektif dan efisien ya. Kemudian media ya, dalam penyampaian pesan menggunakan media maka haruslah mempunyai daya tarik tinggi. Buatlah semenarik mungkin, buatlah poster semenarik mungkin, buatlah spanduk semenarik mungkin, sehingga orang akan ingin membacanya gitu, ingin melihat terhadap pesan yang Anda sampaikan. Kemudian simple, mudah mempelajarinya ya. Tidak menggunakan bahasa-bahasa yang rumit, yang sulit untuk dicerna ya. Useful. Nah, tentunya dalam media itu haruslah mengandung pesan yang bermanfaat. Akurat, mengandung ketepatan yang tinggi. Jangan sampai Anda membuat suatu pesan tapi pesan yang Anda buat dalam satu media itu salah gitu ya. Maka ini akan berakibat fatal terhadap isi pesan yang Anda sampaikan. Kemudian legitimate, nah dapat dipertanggungjawabkan. Makanya berat ketika kita menyampaikan pesan dalam satu media, apalagi kita ditugaskan untuk membuat pesan yang dipakai untuk khalayak ramai, maka ketika terjadi sesuatu, ini menjadi tanggung jawab kita si pembuat ya. Jadi hati-hati dalam menyampaikan pesan ya ketika menggunakan media. Kemudian structure, pesan yang terkandung itu haruslah terstruktur. Jadi jangan step by step. Jadi jangan 1, 5, 4 gitu. Jadi harus terstruktur. Pertama tentang apa, kedua tentang apa, ketiga tentang apa, sehingga orang akan mudah mencernanya.
Klasifikasi media, ya. Media berdasarkan saluran komunikasi. Nah, berdasarkan saluran komunikasi, media itu dibagi menjadi media cetak sama media elektronika. Media cetak, ya, ini terdiri dari surat kabar, rubrik karikatur kesehatan, modul kesehatan, buku bacaan, leaflet, flip chart, majalah, buletin, papan reklame atau billboard, spanduk, banner, bulletin board, poster, stiker. Ini termasuk media cetak. Sedangkan media elektronika ini biasanya disampaikan seperti TV, radio, video, film, slide, dan lain-lain. Ya. Termasuk yang saya gunakan ini adalah bentuknya video, ya, karena bersifat offline. Ketika teleconference, ya, bedanya teleconference saya online langsung, ya. Karena saya offline, maka saya termasuk menggunakan media video. Oke, ini media poster. Sajian kombinasi pesan dan gambar yang jelas, harus jelas, menyolok, dan menarik guna mempengaruhi siapapun yang membaca. Kesederhanaan desain dan sedikit kata-kata yang digunakan mencirikan poster yang kuat. Ya. Kekuatan poster antara lain dapat meningkatkan kesadaran, ya, merangsang kepercayaan, sikap dan perilaku, ya. Intinya kita memberikan pendidikan, ya, menyampaikan informasi, dan poster juga kelebihannya dapat dibuat dengan biaya murah. Dengan kertas di print ya bisa, ya, tapi tadi kualitasnya tidak baik. Kelemahannya antara lain untuk audien itu terbatas. Ya, kalau poster disimpan di tempat-tempat tertentu yang jarang orang lewat, maka ini menjadi hambatan poster tersebut tidak bisa dibaca. Umumnya dibaca sekilas, ya, karena poster ini kan sifatnya, apalagi poster yang tidak menarik, pasti orang lewat lihat, kalau tidak menarik ya udah, maka tidak akan dibaca. Maka kalau misalnya poster kita menarik, tentu orang akan tidak sungkan-sungkan untuk membaca poster yang kita buat. Mudah rusak dan diacuhkan. Nah, ini yang ketiga. Ya, kalau misalnya poster yang kita buat bentuknya kertas biasa, ketika kita tempelkan di luar, kena hujan, kena panas, maka ini akan mudah rusak dan diacuhkan oleh orang lain, ya. Apabila posternya juga jelek, maka ini menjadi tidak dibaca oleh orang lain dan dibuang. Yang keempat, kelemahannya juga memerlukan ahli grafis dan peralatan cetak yang baik. Ya, memang dalam membuat poster ini diperlukan keahlian di bidang komputer, ahli grafis, namun Anda bisa mempelajari itu, ya. Karena membuat seperti ini hanya simple, ya. Kita cukup ambil gambar-gambar dari internet, ya, kemudian kita gabungkan menjadi satu, bahkan bisa kita masukkan kata-kata kita sendiri, tulisan kita sendiri. Namun untuk mencetaknya biasanya memerlukan peralatan cetak yang baik. Ya, tadi kalau misalnya kita menggunakan printer biasa, kertas biasa, maka kualitasnya nggak baik. Biasanya ada percetakan khusus, ya, untuk membuat poster ini sehingga cantik, mengkilat, tahan lama, gitu, ya. Tapi sekali lagi ini memerlukan biaya. Kalau untuk
membuat poster yang memiliki kualitas yang baik. Yang kedua, media leaflet ya. Media leaflet merupakan selembar kertas yang dilipat-lipat berisi tulisan cetak dan beberapa gambar tertentu tentang suatu topik khusus. Kelemahannya ini menuntut kemampuan membaca, apalagi kebiasaan membaca dari audiens kita rendah. Nah, kualitas tidak bagus kalau orang enggan membacanya. Tidak cocok untuk semua orang. Leaflet Pro biayanya mahal. Flipchart, flipchart ini adalah lembar balik ya. Biasanya kita lihat di puskesmas ya. Nah, flipchart ini biasanya kita dapat gunakan untuk sebagai cadangan ketika misalnya dalam penggunaan media slide tidak mendukung, maka kita bisa gunakan media flipchart. Kemudian ada booklet ya. Booklet ini berupa uraian materi tapi secara khusus ya tentang sesuatu, dan biasanya booklet ini dapat dibuat sendiri. Kelebihannya ya informasinya lebih lengkap. Kekurangannya tentunya membutuhkan membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Kemudian buletin, ini adalah contoh buletin. Buletin ini biasanya bisa kita sampaikan ya pesan-pesan atau pendidikan dalam suatu buletin ya dengan cara apa? Dengan cara kita menulis langsung ke dalam buletin ini, mengirimnya langsung. Sama rubrik kesehatan ya. Rubrik di surat kabar juga bisa kita manfaatkan ya, media yang bisa kita manfaatkan untuk menulis ya. Menulis kemudian menyampaikan sesuatu tentang kesehatan ya, sehingga orang yang mendengarnya atau sehingga orang yang melihatnya akan membacanya. Modul kesehatan ya, modul-modul kesehatan ini juga media yang bisa kita gunakan untuk memberikan informasi ya. Tapi modul ini tidak kita gunakan untuk kepada masyarakat ya, tapi kita yang belajar dari pemahaman, pengertian atau pesan-pesan kesehatan yang nanti akan disampaikan kepada masyarakat. Kemudian buku-buku kesehatan ya, buku kesehatan ini ada buku kesehatan yang dikeluarkan pemerintah sama buku kesehatan yang dikeluarkan oleh kita sendiri ya. Namun buku kesehatan ini biasanya memerlukan waktu dan biaya untuk membuatnya. Kemudian ada majalah kesehatan, hampir sama dengan rubrik kesehatan ya. Ini juga media yang bisa kita gunakan untuk memberikan pendidikan kesehatan ya. Papan reklame atau billboard ya. Billboard ini biasanya digunakan di tepi jalan ya, yang dibaca oleh khalayak ramai ya, agar pesan atau pesan-pesan atau informasi itu dapat dibaca oleh masyarakat ya. Spanduk ini juga informasi yang sering kita lihat, biasanya banyak di puskesmas ya, di jalan-jalan, maka spanduk ini juga bisa kita gunakan atau media yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan ya, atau memberikan pendidikan kesehatan pada masyarakat. Banner ini biasa kita lihat di kampus ya, biasanya banyak banner kita yang kita manfaatkan untuk menyampaikan pesan pendidikan ya, pesan kesehatan dan sebagainya. Media film ini bisa kita manfaatkan juga untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat, di mana media film ini nantinya mencakup khalayak ramai ya. Dan contohnya kalau misalnya kita memberikan pendidikan kesehatan, maka manfaatkanlah film-film kesehatan yang ada ya.
untuk remaja kita tampilkan film kesehatan remaja, untuk penyakit tertentu kita tampilkan penyakit tertentu, film yang berkaitan dengan penyakit tertentu. Kemudian ada media televisi, ya. Ini kelebihannya media televisi, sasarannya banyak, ya, ramai. Setiap orang pasti menonton televisi, ya. Tetapi kelemahannya, ya, biaya yang cukup mahal untuk menyampaikan pesan atau pendidikan melalui media televisi. Yang ngetren saat ini ada media sosial, ya, bisa WA, YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Dan juga ada e-learning, pembelajaran secara langsung, Zoom, ya, Google Meet, atau dengan Kahoot, ya. Nah, semuanya ini membutuhkan akses, ya, membutuhkan akses internet. 6 langkah agar pengguna media efektif untuk proses belajar. Yang pertama, analyze learner. Jadi kita harus bisa menganalisa si pembelajar, pendidikannya, jabatannya, maupun kemampuan spesifiknya dan gaya-gaya belajarnya. State objektif, rumuskan tujuan pembelajaran setajam mungkin, sehingga nanti bisa kita arahkan para pembelajar agar sesuai dengan tujuan pembelajaran dan tepat dalam media yang digunakan. Select or modify media, pilih media yang paling sesuai untuk menghantar pembelajar mencapai tujuan pembelajaran. Bila perlu untuk mengoptimalkan, lakukan modifikasi. Utilize media and material, siapkan dan gunakan dengan tepat, ya. Jadi sesuaikan dengan jumlah dari si pembelajar. Require learner participation, dengan media hendaknya mampu mendorong sasaran memberikan feedback, ya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin agar si pembelajar itu memahami, sehingga akan ada proses perangsangan feedback nantinya kepada si pembelajar. Yang terakhir, evaluate and revise, lakukan penilaian setiap saat. Jika ditemukan penyimpangan, itu terus lakukan perbaikan. Jadi kita harus selalu mengecek, ya, media yang kita gunakan, dan bila perlu lakukan evaluasi dan perbaikan ketika misalnya kurang efektif. Wisdom of the day, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, karena sungguhnya kamu sekali-sekali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-sekali kamu tidak akan sampai setinggi bumi. Quran Surah Al-Isra ayat 37. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.